Sistem respirasi adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dan menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh. Hidung atau capital nasal merupakan organ pernafasan yang pertama dilalui di luar udara. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir yang berfungsi memerangkan benda asing seperti debu, virus-virus, dan bakteri. Lalu, ada rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang ikut masuk ke dalam rongga hidung. Selain itu juga ada konka yang mengandung kapiler darah sehingga dapat menghangatkan dan melembabkan udara. Selain suhu tubuh, di hidung juga dapat indera pembau. Baiklah, saya Abil Ibrar. Saya akan menjelaskan tentang faring dan laring. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang faring. Faring merupakan jalur masuknya udara ke laring. Terdapat persimpangan dua saluran di faring, yaitu faring yang membuka ke arah rongga hidung atau nasofaring dan saluran yang membuka ke arah rongga mulut atau orofaring. Pada bagian belakang faring terdapat laring, tempat terletaknya pita suara. Di faring juga terdapat tonsil yang berpartisipasi dalam kekebalan tubuh melawan benda asing. Selanjutnya, laring. Laring merupakan suatu struktur kompleks berbentuk kerucut terbalik yang tersusun oleh tulang rawan yang membentuk jakun. Panjangnya sekitar 3-4 cm. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis. Epiglotis adalah katup yang terbentuk dari tulang rawan dan dilapisi oleh sel-sel apitel. Epiglotis berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Epiglotis selalu terbuka sehingga udara bisa masuk langsung ke tenggorokan. Namun ketika makanan ditelan, maka epiglotis akan menutup sehingga makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Prosesnya, ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Hal ini memungkinkan makanan menurun ke esofagus dan berlanjut ke lambung. Ketika makanan menuju ke lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring, yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat jakun yang di dalamnya terdapat selaput atau pita suara. Suara dihasilkan ketika udara masuk ke dalam selaput, lalu otot-otot dalam pita suara meregang atau kontraksi yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Selanjutnya, udara masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan organ pernafasan bagian bawah. Fungsi utama trakea adalah untuk membawa udara ke paru-paru. Trakea tersusun atas cincin-cincin tulang rawan atau kartilago yang membuat trakea kokoh dan selalu terbuka. Selain itu, juga ada epitelium yang melapisi trakea. Epitelium ini ditutupi oleh selia di permukaannya dan mukus atau cairan lendir yang tipis. Selia dan mukus berfungsi untuk menggerakkan, menahan, dan mengeluarkan kotoran udara yang tidak tersaring oleh hidung. Jadi, selia akan bergerak seperti ombak, membawa mukus menuju faring untuk ditelan atau dibuang secara sengaja melalui
Proses ini dinamakan eskalator mukus. Pada bagian paling dasar, trakea bercabang menjadi dua yang disebut dengan bronkus. Bronkus menuju ke paru kiri dan kanan. Bronkus kanan dan kiri bercabang berulang-ulang sebanyak 15-20 kali dalam paru dan membentuk cabang bronkus yang disebut dengan bronkiolus. Bronkus terbentuk oleh tulang rawan, otot, dan epitelium. Baiklah, saya Amelia Marheles Sinulinga akan menjelaskan tentang bronkiolus. Bronkiolus berfungsi sebagai saluran udara pernafasan dari bronkus menuju ke gelembung-gelembung alveolus. Struktur dari bronkiolus hampir mirip dengan struktur yang menyusun bronkus. Tapi epitelium bersilianya mengalami modifikasi menjadi sesi. Alveolus adalah salah satu dari jutaan rongga berongga, menyerupai bentuk cangkir yang dapat melebar dari paru-paru menjadi tempat di mana oksigen bertukar dengan karbon dioksida. Alveolus ini terletak di dalam bronkiolus. Pada permukaan alveolus akan terjadi pertukaran gas yang dikelilingi oleh jaringan kapiler. Dalam paru-paru manusia biasanya akan ada sekitar 300 juta alveolus dengan diameter bersekitar 200 sampai dengan 500 mikrometer. Sekian. Baiklah, saya akan menjelaskan mekanisme pernapasan. Pertama, ada proses inspirasi. Dalam proses inspirasi, diafragma dan muskular intercostalis eksternal akan berkontraksi. Volumenya akan bertambah, sedangkan tekanannya akan berkurang, yang membuat paru akan berkembang, dan udara akan masuk ke dalam organ paru. Lalu, proses ekspirasi. Dalam proses ekspirasi, diafragma dan muskular intercostalis eksternal akan melakukan relaksasi. Volumenya akan berkurang, sedangkan tekanannya akan bertambah. Paru akan kembali ke bentuk semula, lalu udara akan keluar dari paru. Penyakit yang ada pada sistem respirasi. Yang pertama, influenza. Penyakit ini disebabkan oleh virus dan mudah menular. Yang kedua, emfisema, yaitu penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Yang ketiga, kanker paru-paru, penyakit yang disebabkan oleh sel kanker yang tumbuh di paru-paru. Yang keempat, TBC atau tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru, menimbulkan bintil-bintil pada alveolus sehingga menyebabkan proses difusi oksigen terganggu. Yang kelima, asma, yaitu penyakit yang disebabkan oleh alergi terhadap debu, bulu, serangga kecil, ataupun rambut.